dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Rahman. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini nggak disangka-sangka bisa ketemu sama ini Sohib juga nih di universitas. Tapi suara gitar kencang juga ya. Tutup dulu maaf lu. Tutup dulu dikit. Sido, sebelah sido. Iya. Khairul Afif. Khairul. Siap. Siapa sih namanya sih? Khairul Afif Aziz nama. Oh, ada Aziz. Orang tua yang tiga suku kata. Suku kata. Khairul artinya Baik katanya sih gitu. Afif. Tapi apa ya? Pemimpin kali. Pemimpin. Atau kebalikannya. Saya kurang begitu ini nih. Jadi lu sebenarnya duduk ke santai loh kayak habis disuruh. Ngaku saya baru pertama kali. Maaf. Jadi lu sebenarnya aslinya Tegal ya? Asli dan dibesarkan di Tegal. Aku dibesarkan di Tegal. Gila, gue jadi ngerekam ini nih. Ngerekam Masbot. Kalau ditutup tergelap ya. Enggak apa sih mendingan gelap. Iya. Coba. Biar lebih intim. Enggak gelap nih. Malah lebih fokus jadinya cahayanya. Gantengnya nambah saya. Jadi kita siang hari ini ada di Secret Unit Seni dan Vokal. Yes. Yang mempertemukan kita ya, Ron. Betul. Dipertemukan di sini. Mantap. Sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Ceritain dong yang USP itu apaan sih emang? USP Kan nggak ada yang banyak yang nggak tahu juga nih. USP ini ya wadahnya mahasiswa khususnya di bidang seni yang memiliki bakat di seni. Nah, diwadahkanlah di ruang ini gitu. Mengakomodir mahasiswa-mahasiswi Jayabaya yang punya bakat di bidang seni. Nah, inilah tempatnya, seperti itu kurang lebih. Jadi masuk tahun berapa sih isinya, Ron? Saya 2013. Oh, angkatan 2013 berarti. Sama Tika berarti itu? Enggak, Tika 1 tahun di bawah. Ya, 1 tahun di bawah. Terus di USP ya, kita nyebutnya USP kan. Ente, Bro. Kejam sekali pemirsa. Emang iya, Ron? Ya, iya. Cukup lah. Di era-era itu masih lah. Masih ya. Tapi kekejaman apa yang lo paling ingat? Iya. Yang paling busuk enggak nih? Swag banget nih ya. Karena kan senior nih. Enggak sih. Kaget aja karena saya memang basicnya nggak pernah SMA gitu, jadi kan nggak ikut organisasi sekolah lah gitu loh. Tahu-tahu langsung kuliah aja gitu. Terus karena saya merasa punya minat bakat di seni, saya ikutlah, terdampar di ruang ini, ketemulah sama beliau nih, ya kan, yang ngospek saya untuk menjadi bagian dari keluarga itu harus ada budaya itu tuh, pemirsa tuh. Tapi bukan gue doang kali. Iya, banyak Mas, banyak. Tapi saya sih bersyukur sih, artinya apa ya? Dari kegiatan itu ya saya jadi banyak ilmu lah yang didapat sih, merasa lebih kuat mental gitu-gitunya. Tapi sebenarnya kejam enggak lah. Enggak. Itu apa ya? Enggak. Edukasi ya. Karena kalau nggak seperti itu menempa mental. Mungkin antara kitanya sebagai peserta waktu itu nggak jadi saling kenalnya lebih lama karena ibaratnya dibikin katakanlah apa ya bahasanya, senasib lah ya kan. Di situ kan kita kan pasti beda-beda nih, dari ada yang mungkin dari keluarga orang berada, ada yang beda-beda karakter lah mudanya kan, kebiasaan di rumahnya masing-masing. Nah, di sini tuh disamaratakan dulu, dinolin semua ya. Tek.
semua. Jadi nggak ada yang lu paling kaya, lu paling miskin, lu yang paling gaul, lu paling gak gaul, disamaratakan. Itu jadinya lebih kerasa senasibnya. Jadi kayak merasa untuk kita harus satu nih guys gitu. Gitu. Ya kurang lebih gitu lah. Nih kita lihat dulu sebentar. Abstrak. Secret USB. Mana ya? Ngebalikin Ini nggak bisa dibalik ya. Oh ya udahlah. Paling diputar-putar kan. Nih putar-putar. Oh, ini ada Alfi ini juga satu nih. angkatan nih mas saya nih. Iya mas satu angkatan. Iya, Alfi Lazuardi. Ntar kapan-kapan ini nih konten sama gue. Siap. Nah, kalau lu kan di Jakarta, kalau ini kan udah pindah kota nih sekarang. Saya balik kandang. Lu kemana? Ambil tasnya. Oh ambil mas dulu. Berarti, nah kan ini kan organisasi bentuknya nih USP kan. Ya, lo pernah ngejabat apa aja Rul di sini Rul? Sebagai pejabat-pejabat di USP. Bentar, tak ingat-ingat dulu. Pi, tutup lagi Pi. Pertama kalinya pasca dilantik ya, diresmikan sebagai anggota, disahkan oleh ini salah satunya. Kemudian pas turun balik ke kampus kesehariannya waktu itu dikasih tanggung jawab lah untuk anggota muda itu lesan amal pertama kali itu programnya organisasi ini yang kemudian saya jabatannya waktu itu ya kalau nggak salah pasti properti. panitia tuh ya Panitia wajib baru itu ya untuk praktek sih pembelajaran di awal lah itu programnya wajib anggota muda sebutannya. Kalau setelah dilantik itu anggota muda itu membuat kegiatan lesan musik amal. Nah waktu itu diamanahin sama teman-teman jadi properti ya. Produksi lah bahasa eventnya tuh produksi. Itu tahun pertama 2013 untuk di kepanitiaan. Kalau di badan kepengurusan, nah Pak, kepengurusan harus melalui beberapa step-step ya. Setelah tadi udah menjalankan lesan amal, kemudian mengikuti proses pengambilan kartu tanda anggota. Baru setelah dapat KTA, saya mengajukan diri ikut ke kepengurusan, tapi masih yang level bawah, krocok. Itu pertama kali ngejabat jadi koordinator subunit band. Nah, karena saya dari awal masuknya di unit band itu ngambil itu mengkoordinir anak-anak band di USP nih. Kita yang atur dari jadwal latihan, terus ngubungin pelatih ya, sekedar itu aja sih. Belajar di jadi awal. di USP itu ada 5 ya buat informasi. Ada unitnya ya betul. Bate Fotavo ya kita sebutnya. Band, teater, vokal, tari, fotografi. Yes. Nah, ente termasuknya yang di band ya. Band. Cuman sih termasuk orang yang maruk nih, walaupun secara statutanya band, tapi nah di sini selagi kita betul bebas harus berkarya dari mana kan, aja, mau betul. ikut mana aja. Saya juga pernah ikut teater, nari juga, ya dikit-dikit bisa lah. Salam dance. Iya, gara-gara di sini cuci mata kan men, ciwi-ciwi semua itu. Oh iya benar, ciwi-ciwi. Terus level tertinggi di WSP jadi apa? Nah karena waktu itu memang udah punya mimpi ya untuk memimpin, karena kan saya kebetulan di Jayabaya ini ngambil fakultas fisip yang notabene ditempa untuk jadi pemimpin gitu kan, pemimpin untuk katakanlah masyarakat atau apa. Nah sebelum ke ranah yang profesional kan, wah ini ada wadah nih USP, saya ikut USP. Ya gimana caranya nih untuk mengisi posisi ketua di USP ya kan? Itu kan ada beberapa syarat. Nah ternyata pas saya pelajari segala macam, syaratnya harus punya ini. Ternyata salah satunya adalah syarat untuk menjadi ketua harus pernah menjadi ketua pelaksana acara. Nah itu dulu tuh saya bikin tuh, saya lewati tuh, saya lewati bikin apa waktu itu event ulang tahun
Oh, event ulang 25 tahun nih WSP. Perak. Ya, Perak. Saya jadi ketua panitia. Nah, itulah istilahnya tiket menuju ke ketua. Golden Dari ticket ya, ya. dari saya udah melewati step itu, akhirnya Allah mengizinkan saya menjadi ketua pada tahun 2000. Periode berapa? 16 17 2016 2017. Setahun periode doang Ya. tapi ya. Gimana nih kesan-kesannya jadi ketua sebuah lembaga yang wow gitu. Ya nggak nyangka ya, tentunya wah saya orang desa nih ya kan, sedangkan yang lain-lain orang cuman ternyata di sini benar-benar apa ya, benar-benar yang iya dari proses sih, artinya ketika kita sungguh-sungguh dan memang minat untuk posisi itu ya, kalau diseriusin ya nyatanya ya pengalaman saya berhasil gitu loh. Nah, secara pengalaman ya pengalamannya banyak pastinya ya. Yang tadinya mungkin dari kenalnya cuma anggota-anggotanya aja di dalam USP-nya, pas aktif. Iya, pas menjabat ketua jadi linknya udah ke eksternal tuh, udah antar kampus, sesama kegiatan seni di kampus-kampus lain, itu salah satunya lah. Dan yang lain-lain ya pasti porsinya beda lagi ketika kita sebagai anggota dan ketua ya. Ketua kan artinya yang mengkoordinir anggota. Nah, itu PR-nya luar biasa itu. Ya, dari satu periode itu saya cukup banyak pengalaman, terutama yang sangat berkesan adalah tanggung jawabnya untuk mengkoordinir 5 unit dan anggota-anggotanya. Bahkan bukan cuma anggota aktif, anggota kehormatan juga, karena di sini kan statutanya seumur hidup nih. Betul. Nah, itu bersyukur. Dengan lu sebentar. Siap. Itu kayak belum ya, ini ruang baru ini karena 2 tahun yang lalu sekretnya dipindah. Ini nggak tembus nih. Oh iya nih dia sekret nih. Nah ini gue memperkenalkan ini dulu ya. Ini biar ini tuh apa ya? Iya, event-event yang kita bikin nih. Tuh ada Glenn Fredly, kakak Glenn dulu pernah main di sini nih. Nah Rusun juga ada ada Reza Artamevia tuh. Ini berapa tahun kita yang baru ini? 2 tahun ya? Sekretnya. Ya. 2 tahun nih. 2019 sebelum pandemi lah. Pindah ke sini. 18 atau 19 ya? Ya sekitar tahun-tahun itu lah. Nah, lo kan anak desa nih tadi lo bilang kan, anak desa masuk ke kota, ngelihat hingar-bingar Jakarta kayak gini. Apa lo sebelumnya udah pernah di Jakarta? Ya sebelumnya di Jakarta juga, cuman kan aktivitasnya adalah karena orang tua usaha ya, udah aktivitasnya usaha, ngebantu orang tua usaha. Jadi nggak gaul kemana-mana, nggak main. Cukup saya nggak tahu bahasa terus lo gitu nggak. Masuk kemari Jayabaya yang terkenal kampus underground gitu kan, gimana? Gue ngeliat orang-orang pada begini banget. Nggak tahu saya mas, saya nggak tahu. Tahunya pas pertama kali kampus ini muterin kampus, terus ada ruang yang di situ kayak mirip studio musik gitu loh. Oh iya. Sedangkan dulu memang dari SMP lah, ya namanya Tusdio. Dari awal dari SMP lah saya udah suka ngeband gitu lah, gitaran gitu, tongkrongan, walaupun gak yang ke arah profesional ya, panggung-panggung gitu nggak pernah ngerasain. Nah pas ngeliat di belakang kampus ada sesuatu yang langsung membuat hati ini, wah apa ini, harus cari tahu gitu-gitulah. Ya mungkin udah jalannya kali ya, tahu-tahu oh namanya USP, terus cara daftarnya begini-begini gitu. Ya gitulah. Karena bahkan waktu awal masuk kampus tuh berpikirnya bingung mau ngambil jurusan apa gitu. Cuman yang penting aku harus ikut komunitas seni nih gitu sih. Emang udah dari sebelum masuk udah kepikiran begitu. Berarti lo ada cita-cita mau jadi artis ya? Iya. Sebenarnya kalau soal itu
Nggak, artisnya itu kan yang artis yang berkarya, bukan ya, artis yang kontroversial. artinya gini sih, bohong aja kalau orang di dunia seni itu nggak kepengen Terjun di entertainment dan, sebenarnya gitu. dan viral gitu sih. Pasti awalnya keinginannya itu, walaupun lama-lama mungkin udah mulai ngukur kemampuan gitu kan. Atau enggak mungkin dari setelah proses tadi di kampus mungkin jadi nemu jati diri nih, mungkin gue nggak apa namanya cocok sebagai player atau talent, tapi di belakang layar gitu. Ternyata nah dari situ saya baru memahami pas belajar banyak di sini sih, ternyata kita nggak bisa jadi playernya doang tanpa orang-orang di belakangnya yang ngerjain produksinya, produksi dan macam-macam. Seperti itulah. Nah, dari semua cabang seni nih yang lo minatin, apa yang paling bikin kayak solo banget nih gitu nih, jiwa gue banget nih gitu. Apa musik, apa teater, apa? Teater sih pada akhirnya. Oh iya. Iya. Padahal lu masuk anak band, Iya. terus lu merasa jiwa gue kayak di teater nih gitu. Iya. Kenapa ya? Seneng aja menghibur orang lewat peran gitu. Nah sempat waktu itu iseng-iseng ikut latihan anak teater di sini sama pelatihnya Bang Muklis. Iya. Bang, apa kabar Bang Muklis? Sehat-sehat Bang ya. Pas latihan awal 1, 2, 3 dari mulai latihan peran, dari mulai teori sampai ke prakteknya lama-lama kok suka gitu. Akhirnya memberanikan diri itu untuk perform gitu. Dan ternyata saya di kampus ini lebih eksisan jadi anak teater daripada ngeband. Gak mendukung tampangnya saya. Itulah ceritanya lah. Jadi teman-teman di luar USP pertama jadi ceritanya gini, teater kekurangan SDM Mas. Iya kan waktu seperti itu. Biasa. Nah karena saya jiwa organisasinya tinggi. Ya maksudnya peduli lah. Masih punya ada rasa kok kita Batavia nih. Kok performnya nggak ada salah satunya kan jadi aneh kan. Itu menurut pemikiran saya waktu itu. Akhirnya saya ya udahlah, saya rela nggak ngeband lah, main teater gitu loh untuk nutupin kekosongan unit teater. Sampai timpang ya. Dan yang paling kaget adalah karena dadakan. Jadi pas saat setahun di WSP ini saya masuk, tahun kedua kan perekrutan lagi tuh. Pas mahasiswa baru kan biasa tuh demo kan, perkenalan kan ke mahasiswa baru. Nah karena tadi dibilang unit teater nggak ada SDM-nya, ada satu kan, kalau satu solo doang kan waktu itu belum tenar stand up gitu lah. Mungkin kalau ada pun masih bisa diisi dengan itulah, walaupun beda jenis seninya sih, cuman masih masuk sih. Akhirnya saya memberanikan diri dan menjadi berperan gitu di teater itu. Pertama kalinya saya masih ingat tuh, jadi kakek guys dari desa. Itu ditonton sama semua anak mahasiswa-mahasiswi ya Sejayabaya. Karena demo jadi pasak kumpul di situ ya, nonton gitu kan. Udah besokannya udah itu tapi anehnya ya udah lepas aja sih. Pas lagi latihan sih masih malu-malu. Pas hari H itu udah ya udahlah gitu. Aku anggapnya tuh orang-orang tuh nggak ada gitu. Saya nganggapnya waktu itu anak-anak bocah lah, bocah SD gitu. Jadi cuek aja. Pokoknya yang dipikirin, itu bukan teman-teman kita gitu. Kita nggak kenal lah untuk menghilangkan rasa malu tuh. Grogi juga ya. Besokannya pas masuk kelas di fakultas, di kelas kan ternyata teman-teman pada apresiasi kan. Saya jadi responnya baik nih teman-teman nih. Saya kira mau ngecengin apa gimana gitu. Terus ya udah dari situ akhirnya lebih aktif itu ikut teater. Gitu. Sampai di akhir-akhir aktif teater ya. Teater pasti ikut lah, walaupun jadi apapun lah. Pernah jadi monyet juga pernah, aktingnya serius. Jadi monyet ya? Sayangnya nggak dokumentasinya nggak diupload itu di. Iya tuh. Iya. Sayang banget tuh. Sayang.
ada di komputer USB, datanya masih ada semua. Tinggal nunggu tim yang nanti regenerasi kita mungkin barangkali up lagi kan, bisa lah ya, tinggal nunggu nanti aja. Ya kalau sekarang kan kita udah lulus lah dari sini, udah jarang kesini juga, paling kalau lagi ada waktu atau pas main ke Jakarta mampir pasti wajib saya, karena banyak kenangan di tempat ini. Salah satunya itu dokumentasi kegiatan saya waktu aktif, jadi lucu aja. Asik. Tapi ngomong-ngomong, sepanjang berapa tahun kuliah di sini, Jeba ya? 4 tahun. Pas ya berarti ya. Alhamdulillah. Sepanjang 4 tahun perjalanan, ada kenangan cinta nggak di sini? Aduh. Berat. Berat. Ya ada lah, cinta monyet lah. Ada ya. Saya belum bisa nyari duit sendiri, jadi saya anggap cinta monyet waktu itu. Ada. Ya setidaknya nggak datar-datar banget lah hidup. Ya kadang ini berawal dari masukan-masukan, kan di sini sering diskusi kan. Salah satunya yaitu kan aku tuh cukup ini ya, negatifnya tuh soal manajemen waktu nih. Jadi kasihkan ngeband di sini jadi lupa kelas gitu loh ya kan. Nah, hasil dari diskusi sama kawan-kawan, salah satu mengakalinya adalah lu harus punya rule. Ciwi-ciwi di kelas supaya. Nah, itu tapi bener manjur. Oh gitu ya. Jadinya semangat masuk kelas karena faktor itu. Ya nggak apa-apa sih lah ya. Dosa nggak sih, enggak kan ya? Enggak lah. Untuk memacu ini memacu. Ya namanya juga masih muda ya kan. Salah satu untuk memacu kita semangat masuk kelas dan nggak lupa akademis, saya harus ada gacoan tuh di kelas. Gitu, walaupun nggak dapet sih ya, cuman gacoan aja untuk memacu semangat aja. Gitu mas. Terus sekarang masih berkesenian ya? Alhamdulillah ya masih lah, itu hobi. Kalau hobi ya nggak selesai. Terus-terusan. Di apa sekarang media untuk berkaryanya? Nah, band kah atau main teater juga kah atau? Nah, karena sekarang teater juga udah cukup redup ya. Maksudnya nggak cuma di sini doang, memang di mana-mana. Ada mungkin ada yang lebih in lagi dari teater mungkin itu. Nah, paling yang masih aktif sih musik sih. Musik ya, sekarang musik. Gitar-gitaran masih. Ngeband apa solo? Kadang ngeband, kadang solo, tergantung. Masih jalan nih. Kalau di kampung di Tegal solo. Jakarta masih punya band? Masih. Nah. Ya cuman band-band ini aja. Iya. Tapi sementara kan lu tinggalnya di daerah sekarang kan, di Tegal kan. Kalau ada perform gimana? Iya kan. Lu ke Jakarta gitu. Nah itu band kita itu ya kayak komunitas gitu, jadi artinya saling subsidi aja, satu nggak ada satu kan ini bicaranya ini nih fee ya kan. Kalau udah fee ya pasti mau lah gitu. Nggak bisa nih, ya gue gantiin gitu, saling isi aja. Bukan yang band-band harus berprofesional gitu, enggak, belum punya. Kalau yang seperti itu belum punya. Tapi lu masih pengen untuk mencapai gue kayaknya bisa jadi band yang bener-bener. Kalau untuk band kayaknya enggak ya. Karena apa? Lu ngukur kemampuan lo? Iya, satu itu, kedua peluangnya. Selama bisa solo kenapa enggak? Ya gitu. Ya, duitnya gitu. Tapi gitu. Lu udah pernah dibayar ya? Maksudnya lu perform band atau musik atau itu lu pernah ya dibayar? Alhamdulillah pernah. Bahkan dari aktif di kampus pun sudah. Berapa nominal paling kecil? Paling kecil berapa ya? Gratis pastinya ya? Nasi kotak. Dibayar nasi kotak aja. Udah seneng banget itu saya pertama kali tuh. Paling besar selama karir lu bermusik? Ya, belum. Besar-besarnya paling 500.000 per grup? Enggak, per orang? Oh lumayan lah. Iya. Kalau itu baru nyampe segitu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu
itu biasanya acara ini nih, kawinan, wedding gitu kan. Oh ngisi-ngisi juga ya? Iya, dulu sekarang jarang. kan Berarti top lagi nggak 40-an gitu kawinan. dong. Top 40-an gitu ya. Iya, ya Requestan dari ini pemirsa. klien aja sih. Ya kan, yang bayar, request yang Lo- bayar mintanya lagu Papua ya kita bawain lagu. Asik. Berarti lo seprofesional itu ya untuk menerima Iya, duit? kalau kita udah bicaranya apa namanya? Bisnis ya. Iya. Artinya ada yang bayar kan berarti kan bicaranya tanggung jawab juga. Kita memberi apa yang klien mau gitu. Oke, berarti gue bisa ngambil kesimpulan seni di pikiran lo adalah bisnis ya? Untuk saat ini ya, walaupun itu hobi juga, cuman untuk saat ini iya bisnis. Masih Lo karena nggak menempuh jalur seniman yang sebenarnya? belum nyampe situ. Ini kadang-kadang apa ya, saya tuh masih bisa dibilang belum menemukan jati diri sebenarnya. Iya, masih ngawang-ngawang. Kadang lagi demennya tadi balik lagi seni. Terus yang apa lagi demennya nandur gitu, Mas. Masih belum yang keputusannya terus konsisten belum. Itu jeleknya saya, jangan ditiru lah. Tapi ada loh beberapa seniman tuh yang memang dia nggak peduli sama hasil karyanya tuh laku berapa gitu, yang penting dia berkarya gitu. Lu belum sampai ke tahap itu ya? Belum situ. Saya masih belajar, masih coba amatir lah. Masih amatir beneran. Di apa sekarang? Nge-jam session solonya di apa? Di YouTube apa di Instagram? Kalau ada kasih tahu kalian. Ya dari kemarin sih masih Instagram. Saat ini nih baru mulai kepikiran nih bikin channel YouTube karena dipikir daripada disimpan doang di handphone, memenuhi memori, gue bikin channel dah. Gitu. Ada peluang bisnis juga di situ soalnya. Ya, mungkin ya ada kan, cuman kan kayaknya berat lah. Saingannya kan banyak ya. Yang penting itu sih tujuan awalnya untuk wadah pribadi aja sih, dokumentasi pribadi. Apresiasi sendiri ya. Kalau memang ada yang suka ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa buat Narsis dong berarti. apa. Ya nah itu kalau seni ya pasti narsis, nggak mungkin enggak. Itu udah otomatis. Iya, kalau gue anak seni tapi gue nggak pengen narsis, bullshit, nggak mungkin. Ya karena pengen dilihat orang dong. Apapun, mau teater kayak mau nari, masa nari di kamar sendirian gak ada yang nonton, ngapain coba? Kan? Sekarang dikasih wadah tuh TikTok ya kan, aplikasinya buat orang-orang yang suka nari tuh. Ya pasti di post biar dilihat, minimal respon dari keluarganya, apa sih lu cacingan lu ya gitu kan. Gitulah. Ya pasti tujuannya narsis. Karena gini kan, setiap orang narsisnya beda-beda ya. Ada mungkin orang caranya beda-beda gitu. Nah, mungkin narsisnya anak seni ya karena dia bisanya berkesenian ya dengan cara itu supaya dikenal banyak orang yang nantinya akan jadi teman dan relasi. Gitu sih kurang menurut saya sih gitu. Nah, gue mau nanya nih, dari sekian banyak bidang seni yang ada di USP aja deh. Ada di USP berarti banyak ya, 5 ya. 5. Tadi lo ikutin nari pernah, musik ngeband, teater 3 ini deh. Mulai dari apa dulu ya, tari. Siapa seniman tari yang di Indonesia ya, atau luar negeri kalau lo tahu, yang menurut lo keren banget karyanya gitu? Di Indonesia aja. Siapa? Ada kayak Ari Tulang gitu-gitu. Ari Tulang, oke. Ari Tulang. Mana bro? Oke deh. Next time kita kontakan ya. Iya deh. Hati-hati bro. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di seniman tari lokal atau internasional, terserah dah, menurut lo keren? Yang keren sih yang tradisional sih kalau cuma namanya lupa saya tuh apa. Ari Tulang kan yang ini ya, yang modern ya. Kontemporer lah, iya. Ya. Ada di Dini Towo, kenal nggak? Yang Tari topeng. Iya, yang Dua Pemayu ya. kepribadian. Oh iya. Iya, itu salah satunya. Untung diingetin. Itu udah mendunia, itu luar biasa. Oh iya, beliau udah. Dan konsisten, bro. Nah, itu yang kelemahan saya tuh, belum yang ke arah sampai konsisten situ ya. Padahal kata yang udah pada jadi itu
mereka ya bilangnya kudu konsisten kan apapun itu. Sayangnya saya belum konsisten. Harus berani perih. Beliau tuh perih banget Iya, pasti dulu. Pasti ada pengorbanan. Nah kalau di teatrikal aktor Nah aktor mau luar negeri apa kalau saya cinta apa? produk dalam negeri Yeah, sih ya okay. Mas ya. Aktor Siapa paling yang Indonesia? untuk saat ini ya. Yeah. Untuk saat ini saya ngefans sama Epy Kusnandar. Epy Nah, Kusnandar. yang jadi Kangus. Itu aduh keren deh. Maksudnya apa ya? Ya itulah aktor menurut saya sih. Ya seperti itulah aktor. Terus apa ya? Aktor ya. Beliau lagi sakit tuh. Semoga semoga cepat sembuh. Doain amin. Kang Epy Kusnandar. Terus ini almarhum Didi Petet. Banyak kalau aktor mah beneran saya suka tuh. Al-Fatihah buat almarhum ya. Iya. Terus siapa lagi? Haji Benyamin Sueb almarhum juga. Iya, suka. Nah, dia udah multi talent tuh dia kan. Iya. Aktor nyanyi iya. wah, seniman banget lah. Itu jagoan semua orang. Salah satunya saya tuh fans beneran. Padahal Ibarat dari kalau- Jawa ya. Siapa? Padahal dari Jawa ya, bukan anak Jakarta. Malahan saya lebih suka Benyamin. artinya apa ya? Kebudayaan di luar budaya saya, Mas. Oh, oke. Maksudnya Betawi nih, Iya. lagi suka Betawi, saya kulik bener-bener nih. Oh, dari mulai Benyamin, Haji Bokir dan lain-lain gitu, dari mulai pentas-pentas yang kan sebelum di seni peran ditayangin televisi kan dia pasti dari panggung ke panggung Iya, kan betul, lenong lenong. gitu. Ngikutin, terus Sunda siapa nih? Wah, keren malah. Kalau di Jawa malah saya lebih sukanya nih jagoannya ya seninya seni pertunjukannya wayang. Wayang. Siapa punya jagoan dalang? Paling jagoan banget almarhum mantan Bupati Tegal dong, Ki Entus. Iya. Itu aduh sangat menginspirasi saya sekali itu. Menginspirasi dalam hal? Dalam hal dia berkesenian bisa, memimpin masyarakat bisa, dan juga syiar agamanya juga dapat luar biasa, paket komplit. Ya. Udah almarhum ya beliau ya. Almarhum Al-Fatihah buat. Nah kalau di musik siapa yang menginfluence lo untuk bermusik? Haji Romai Rama. Iya, serius. Kenapa Haji Romai Rama? Dari kecil. Enggak, gue ketawa bukan ngeledek ya. Maksudnya gue ya di antara lingkungan lo underground tapi lo doang. Enggak memang di USB gue yang paling beda dari yang lain, beneran. Oh bini gue. Oh iya. Bini gue juga sama. Ya satu rumput. Serumpun. Karena kita dari kecil disuplai otaknya lagu-lagunya Bang Haji, Mas. Iya. Disuplainya lagu-lagu Bang Haji sama orang tua tuh, Ida Laila gitu-gitulah. Jadi musik-musik yang di era orang tua kita dengernya hariannya itu, otomatis kan memori kita itu nangkepnya. Akhirnya nyari tahu dong rada gede titik siapa sih ini orang, namanya Haji Romai Rama, terus karyanya ini. Nah udah dicari tahu, luar biasanya adalah beliau karyanya nggak melulu yang umum gitu loh, diselipin syiar agama juga itu loh yang ngena. Yang paling ngena inilah kayak kalau Ida Laila ini siksa kubur. Ya pokoknya yang inget-inget kematian lah. Terus kalau yang Pak Haji Romai Rama yang ini, aduh lupa nih, Judi. Bukan. Kalau judi ya oke sih itu. Pokoknya nggak ada yang enak. Cuma yang paling bikin gua bikin ini tuh merinding tuh lagu ini nih. Apa ya? Intinya ngingetin mati tuh. Lupa judulnya. Saking banyaknya karya beliau. Iya. Saking banyak beliau dari remaja udah berkarya sampai hari ini 2021 dia masih berkarya aja ya kan. Hebat lah Pak Haji. Konsisten dia. Dan itu membuat lo terinspirasi menjadi gitaris gitu ya. Dan dia juga di bandnya dia kan Soneta itu dia leadernya juga kan. Iya betul. Nah itu yang menginspirasi saya, termasuk yang tadi almarhum Ki Entus itu kan di wayang dia yang jadi dalang, dia leader dari tim wayangnya dia.
jadi sosok pemimpin itu dia menjadi inspirasi lo ya. Coba gue dengerin dong satu lagu. Apa tuh? Dari Pak Haji Roma. Yang judulnya ini aja nih. Yang tahu aja ya. Tapi nggak pakai musik nih. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, bisa ya. Coba 1, 2, 3. Maaf Bang Haji, suara saya jelek. Aduh, kan kelemahan saya tuh Mas. Harus ngeliat lirik gak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, silakan sok. Iya. Sok aja sok. Tuh kenapa saya masih nggak konsisten di seni itu? Kekurangannya adalah pelupa. Sedangkan mau jadi vokalis harus hafal lirik kan? Gitaris juga harus Hafal hafal chord. grade. Iya, masa saya ngamen harus ngeliat chord mulu kan? Aduh, nggak profesional. Tapi ya gimana, kelemahan saya itu. Untungnya ada yang nerima sih. Dari kapan pertama kali denger lagu-lagu Pak Haji? Ya dari 4 tahun lah kayaknya udah mengerti masuk seni. Umur berapa? 3 tahun 4 tahun maksudnya masuk musik gitu. 3 tahun. Ya itulah dari 2 tahun 3 tahun. Nah ini aja nih lagu Roma yang judulnya seni nih Pak Haji nih. Judulnya seni? Iya. Ada judulnya seni? Ada. Itu sangat menginspirasi lagi. Nah coba tuh dikit. 1 bait, 2 bait aja. Jadi ini karena saya pelaku seni walaupun masih amatiran. Nah ini patokannya lagu seni ini nih. Seni karyanya Pak Haji Roma nih. Yang di refnya tuh gini. Refnya mana itu? Gak ada refnya apa ya? Gimana sih? Oh ini, ya pokoknya ini nih. Salah satu songnya itu seni adalah bahasa pemersatu antar bangsa gitu. Terus seni adalah mulia, suci murni tiada dosa gitu. Karena waktu itu image-nya kan seni seolah-olah jauh dari agama Mas. Nah kalau bisa lu berkesenian tuh jangan yang ya bisa kok lewat seni kita siar gitu loh, mengingatkan sesama. Contoh dangdut ini kan image-nya sekarang apalagi di perkampungan kan jorok ya kan, pakai rok mini. Nah Pak Haji ini menentang itu Mas. Justru beliau malah pejuangnya ya. Ayo gunakan seni untuk kebaikan, ayo gunakan seni untuk keindahan, ayo gunakan seni untuk agama tuh, gitu lah liriknya. Itu aksennya emang aksen begitu ya? Iya, enggak lebih ininya gini. Ayo, coba aksen dangdut aja. Ayo gunakan seni untuk kebaikan. Terus dijawab tuh masih sulingnya ya. Ayo gitu ya. Terus ayo gunakan seni untuk keindahan. Ayo. Terus apa lagi? Mari bernyanyi dan bergembiralah, tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Waduh, langsung aduh nggak jadi mabuk dong. Gitu, salah satunya itu. Makanya saya luar biasa itu. Influence abis. Iya. Seberapa dalam lo ngefans sama ya lebih beliau. Ke ininya ya, maksudnya karyanya ya, karya produk yang dikeluarkannya. Saya ngefansnya itu. Kalau dalam bukan personalnya ya, bukan personalnya, karyanya. Karena kita maksudnya saya belajar seni dan beliau adalah senior di bidang seni dan udah jadi legend lah kita. Makanya gelarnya Raja Dangdut kan. Dia udah jadi legend, bahkan dari orang tua saya tuh ngefans dia. Itu gitu sih. Artinya ya luar biasa. Iya, ngefans banget lah lo ya sama Pak Haji. Pak Haji luar biasa. Berarti sekarang masih sering dengerin? Masih dong. Kalau lagi ya? Iya, kalau lagi males sholat, dengerin lagu ini biar takut lagi kan. Gitu. Perlu gitu kadang-kadang. Oh gitu. Kadang-kadang kebablasan kita. Keasikan main gitar kan. Ntar tahu-tahu udah sore. Itulah jeleknya begitu. Jeleknya. Memang ya jeleknya begitulah karena hobi kali ya, jadi lupa waktu. Nah kebetulan sayanya kurang pintar manage waktu, makanya perlu apa selentikan. Nah masuknya dari lagu-lagunya Pak Haji ini Mas. Caranya orang bang beda-beda sih. Nah ya mungkin Mas apa gitu kan. Nah, saya itu Pak Haji Forza men, bukan Forza Milan.
fans of Roma dan Soneta. Ada komunitasnya lo ikut nggak? Ada Forza. Untuk organisir sih enggak. Artinya kalau kalau ngefans Roma udah bisa dibilang Forza. Ini dari Oh itu emang namanya Forza. Forza dari perkataan Pak Haji ya. Kemarin saya nonton yang lagi wawancara Sule tuh. Jadi si Sule itu dijelasin tuh Pak Haji. Artinya si Sule bilang kan dia cinta nih kayak saya nih dari kecil nih udah disuplai lagu-lagu beliau nih. Nah si Pak Haji bilang berarti kamu Forza gitu loh. Cuman bukan Forza yang terorganisir yang punya KTA gitu-gitu. Tetap dibilang Forza katanya. Ya walaupun gak diakui lah. Tapi ya tapi di jiwa adalah ya. Lagu karya-karyanya Pak Haji ya. Keren. Terus siapa lagi ya? Banyak lah kalau di luarnya. Nah, kalau di luarnya untuk lebih ke influence bermusik itu sampai sekarang masih di Coldplay itu. Oh, Coldplay. Kayaknya aku tuh soulnya ke mereka gitu. Dan dalam situasi band ya. Walaupun semua jenis musik tak tampung mas. Mau mulai dari keroncong, campur sari. Sebelum dengerin semuanya. Sebelum Almarhum Didi Kempot viral, saya udah jauh dengerin itu lagu karya-karyanya. Cuman untuk pribadi nih permainan soulnya larinya ke Britpop. Kayaknya lebih dapet soalnya. Gitu. Dan pencapaian lo di musik nih, harapan lo pengen sampai di mana sih dalam urusan musik? Gue sampai pengennya punya karya sendiri udah. Karya sendiri. Artinya katakanlah di band ya musik ya, bicara musik kan berarti saya punya lagu sendiri, karya yang maksudnya bisa dinikmati orang gitu loh. Dan itu, sampai sekarang belum. Puncaknya menurut lo itu ya? Iya. Targetnya. Iya, karena percuma dong, maksudnya kita tadi ngaku-ngaku anak band tapi masih coverin atau di recycle ya maksudnya lagu-lagunya karya pendahulu gitu. Kalaupun kita sekarang saat ini ngamen-ngamen juga kan bawain lagu orang gitu. Sampai sekarang belum punya karya sendiri. Dan lo kepengennya lo punya karya sendiri yang emang bisa dinikmatin banyak orang. Iya, ya terutama untuk diri sendiri dulu lah. Nanti kan kalau orang kan bebas menilai kan, dan selera, balik lagi ke selera. Mas. Terakhir nih Rul. Tadi kan udah banyak tuh ngobrolin yang lain-lain, banyak seni tentang musik. Ini udah 42 menit. Iya, gak kerasa. Gak berasa sekali. Kan ya semua orang pengen menikah lah ya, bentar lagi mungkin lah ya. Enggak, pertanyaan gue bukan itu, bukan tentang menikah gitu. Pertanyaan gue, lo pengennya yang kayak gimana sih Rul? Apanya tuh? Perempuannya lah, maksud cowoknya. Ya kali mertuanya gitu. Mertuanya. Iya, sederhana. Standar kan pasti yang soleha, yang ini. Ada nggak yang anti mainstream? Anti mainstreamnya? Iya. Enggak. Itu baru anti mainstream. Saya masih umum-umum aja mas. Okay. Yang paling penting kriterianya ya ini penurut aja sih, manut lah sama laki gitu. Itu umum ya, sih ya kategorinya. Enggak yang nggak punya kriteria yang aneh-aneh. Iya. Ya, kira-kira udah lah ya kayaknya. Ya. Udah banyak ngobrol nih. Ntar kita lanjut lagi lah. Iya. Sukses buat Mas Rohman. Channel YouTube lo apaan? Sama Instagram? Apa ya? Ini Mbok Kata Irul. Mbok Kata Irul. Itu channel YouTube? Iya. Apa itu maksudnya tuh? Mbok Kata itu bahasa Tegal itu. Artinya barangkali. Barangkali Irul kali ya. Iya gitu lah maksudnya, kurang lebih lah. Kalau di ini Instagramnya apa? Kan gue liat lu suka live Instagram tuh. Rule.site. Rule.site. Situ. Oke. Ya jangan lupa di subscribe, di follow Instagramnya
Irul biar dia jadi artis. Aduh, Biar amin. bisa ketemu Pak Haji Roma ya. Iyalah itu salah satu. Iya loh, gas banget. Pengen saya. Lu fans berat banget kayaknya ya. Kalau sekarang kesana kan mungkin siapa lu kan gitu kan. Kalau udah Ya, kenal ya, semua. minimal bisa Nah, ya, gue pesan, lu kan masih berkarya di seni dan masih punya cita-cita untuk menjadi sesuatu di seni kan. Berkaryalah yang original dan jangan banyak plagiat. Iya, cuman kadang-kadang nih pesan dari Pak Andi nih senior saya nih, ya beliau bilang begini Mas, Gimana? nadanya itu ada 7 doang, do re mi fa sol la si do. Oke. Jadi ya kemungkinan kalau mirip-mirip ya pasti lumrah wajar gitu. Oh iya. Yang penting Itu sih. original hasil Iya, karya iyalah. gitu. Benar. Karena tau gak kasus yang akhir-akhir ini yang warkop Oh iya. kan iya, ramai juga tuh. Benar. Itu salah satu. Itu juga sama lo bidangnya sama lo seni juga kan Iya, berarti kan. Benar. Itu kayak kurang tepat lah. Kurang. Itu lebih kayak attitude kayaknya sih. Ya etika aja sih. Karena kan si warkopnya kan udah ini kan artinya udah punya brand yang dipatenkan secara hukum gitu loh. Ya di luar itu pun dia juga harusnya si bertiga itu Ya, dia sowan lah. ya etika lah paling penting. Saya pun kalau cover pasti dulu kalau nggak lupa tanya dulu sama yang punya lagu. Cuman dibalesin enggak ya? Saya malah patuh. Ya enggak, intinya gini loh kalau mau ya kalau dia kan plek banget kan memang. Ya kalau yang cover dong sih saya kira enggak lah. Kan maksudnya kecuali dengan sendirinya sih kalau lagu setahuku kalau di YouTube pun udah sistem yang kerja tuh kalau memang yang Kira-kira nih plagiat nih langsung di itu. Iya, blok. bisa di take down kalau memang Di take down nih. nyertai linknya si yang punya hak cipta gitu. Ya bagus lah. Oke lah Rul kalau gitu. Siap, Masih Mas. banyak ya Rul. Siap, sama-sama. Kapan balik Tegal? Insya Allah Rabu kalau nggak Jumat. Berarti 3 hari 4 hari lagi ya. Ya. Kalau nggak Rabu Jumat lama Jumatnya. Ya tergantung enggak mak gue tuh pengen ikut juga katanya. Oh nyokap. Iya. Oh ya. Pengen ikut. Siap hati berjalan sukses di sono. Siap. Yang habis sukses juga. tes CPNS juga ya. Iya, mudah-mudahan udah konsisten kan. Ikut PNS juga kan. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya. Ya wes ya. Soalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.